Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat teknisi di sini dan kali ini masih akan membahas berbagai pertanyaan dari salah satu subscriber kita ya. Dan kali ini aku akan membahas pertanyaan dari Mas Aris Kasugianto. Pertanyaan adalah TV mati apanya yang harus dicek? Oke. Sebelum kita bahas, boleh nih yang belum subscribe, boleh di-subscribe ya. Boleh di-share juga boleh di-like ya. Siapa tahu ada teman-teman kita yang pengen bergabung mempelajari berbagai macam ilmu elektronik atau bisa belajar bareng kita di sini ya. Oke, sekarang kita bahas. Nah, di hadapan kita ini sekarang ada mesin TV Polytron ya. Pada dasarnya mesin TV tabung itu sama saja ya, seperti ini. Cuman model-modelnya aja yang berbeda, tapi blok-bloknya rata-rata kita bahas sama. Bagaimana mengecek TV dalam keadaan mati total atau memperbaiki TV tabung di saat mati total seperti ini ya. Apa yang perlu dicek atau apa yang perlu diperhatikan. Oke, yang pertama kita cek dulu di bagian ini ya, di bagian Elko 400 volt. Ini yang masuk dari PLN itu dari sini masuk ke disaring dulu melalui filter ini, lilitan filter ini, terus melalui beberapa dioda dan masuknya ke kapasitor atau Elko 400 volt seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di Elko 400 volt ini begitu dinyalain atau dicolokin ke strom PLN harus ada tegangannya di atas 200 volt atau di atas 300 volt biasanya ya. Di sini harus ada tegangannya. Kalau sudah ada tegangannya, sekarang langsung keluar saja ya, langsung keluar di bagian sini ke Elko 160 volt 100 mikro. Ini tegangannya 110 volt atau 115 volt sama ya. Nah, Elko-nya letaknya di sini. Elko-nya ukurannya 160 volt 100 mikro biasanya ya di sini. Nah, di kaki positifnya ini diukur apakah ada tegangan atau tidak kan gitu. Nah, kalau di sini masih tidak ditemukan tegangan, maka langkah selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan TV mati total itu dilepas saja di horizontalnya. Kaki horizontalnya ini atau transistor horizontalnya ini dilepas saja. Dilepas, terus kaki B plusnya yang berhubung sama Elko 115 volt atau Elko yang ukurannya 160 volt 100 mikro ini kan ada yang kaki ke sini namanya kaki B plus ya. Nah, di sini ada tulisannya B plus. Kalau teman-teman perhatikan ya, di sini ada tulisannya B plus ya. Nggak terlalu kelihatan. Pokoknya yang di sini ya, ini dicabut ya. Cabut dulu lalu dinyalakan TV-nya. Di sini keluar tegangan apa tidak kan gitu. Kalau di sini masih tidak ada tegangan atau masih tidak ada setrumnya, nah berarti kemungkinan besar kerusakannya itu bagian sini, di luar sini. Nah, di luar sini ya. Kalau kerusakannya ini ada tegangannya tapi kecil, nggak sampai 115 volt, dilihat TV-nya dulu, ada standby-nya enggak. Khusus kalau misalnya Polytron ini, posisi standby itu di bawah 100 volt ya. Begitu disetar, nanti keluarnya baru 115 volt. Ini kalau Polytron. Kalau TV Cina itu sama, posisi standby pun juga 115 volt di sini ya. Jadi kalau di sini sudah dipastikan nggak ada tegangan, baru dicari permasalahannya di sini, di luar sini. Jadi kalau misalnya kalian sebagai pemula bingung mau ngecek yang apa lagi setelah ini, kok permasalahannya di sini, dicekin aja satu-satu. Ini nggak banyak, rangkanya nggak banyak teman-teman ya, cuman dikit. Dicek aja pakai multitester analog pun bisa, dipelajari bisa. Ya syukur-syukur kalau punya digital lebih pasti lagi atau lebih akurat lagi. Jadi lebih akurasinya itu lebih eh, bisa diandalkan lagi gitu. Dicek aja satu-satu mana yang bermasalah gitu. Jadi nggak perlu kita jelasin ini ke sini kelamaan ya teman-teman ya. Kalau kita jelasin kelamaan, jadi alatnya itu cuman segini. Jadi komponennya cuman dikit, dicek aja satu-satu. Nggak memerlukan beberapa lama kok. Nggak sampai setengah jam kalian sudah ngecek ini semuanya dan nanti akan kelihatan apa yang rusak. Tapi kalau masih betul semua, jadi masih benar semua, artinya ini nggak ada masalah kan, itu di luar sini nggak ada masalah. Jadi kita cari permasalahannya di luar yang menuju ke vertikal. Kalau vertikalnya itu ngambil ke
power supply, coba vertikalnya dicabut dulu. Vertikal itu kalau ada yang belum tahu ya, untuk pemula ya, saya kasih tahu, vertikal itu ini ada IC, ini IC vertikal. Posisinya di sini ada kaki yang menjurus ke yuk. Ini kaki yuk ya, soket yuk, soket defleksi ini ya, kayak gini ya. Ini yang kaki yang 1 2 ini masuknya ke vertikal ini ya. Kalau 3 4 ini masuknya ke horizontal. Oke, yang masuknya ke IC vertikal ini ya, pastinya seperti ini IC vertikalnya. Jadi setiap TV beda-beda, tapi posisinya sama, teman-teman ya. Posisinya sama, pasti seperti ini juga. Di sini juga posisinya. Oke, ini dicabut dulu. Vertikalnya dicabut dulu. Kalau masih nggak nyala juga, audionya dilepas dulu. Tapi kalau misalnya kerusakannya udah ke sana-sana, shotnya ke sana-sana, pasti ini udah ada kesetrumnya ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu ke sana-sana dulu. Jadi kalau misalnya mati total, mati bener-bener total, itu dicabut vertikal sama horizontal ini udah kelihatan sebenarnya. Kalau nggak ada tegangannya udah ke sini dah rusaknya kan gitu. Kalau ada tegangannya sedikit itu baru pertanyaan kan gitu. Dicek tegangan yang lain-lain ini yang masuk masuk ke audio, masuk ke IC chroma atau osilator, masuk ke sini, masuk ke vertikal dan lain-lain. Tapi kalau benar-benar nggak ada tegangannya, kalian lepas vertikal sama horizontalnya tetap nggak ada keluar tegangannya, berarti permasalahannya masih di sini ya teman-teman. Tapi kalau kalian ini cek ini semuanya ini nggak ada masalah gitu atau belum ketemu ya, kalian beli gacun aja teman-teman ya. Beli gacun aja buat memastikan kerusakannya di sini atau di sini. Gacun itu murah ya teman-teman, 20.000 atau 25.000. Bisa cek ditembak pakai gacun dulu. Kalau misalnya TV nyala berarti kan permasalahannya di sini. Kalau nggak nyala berarti di luar gitu aja. Bisa buat tester ya. Tapi nggak saya anjurkan ini diganti switchingnya diganti gacun. Saya nggak anjurkan ya. Soalnya apa gacun itu yang pasti nggak awet teman-teman ya. Jadi lebih baiknya dibetulkan yang aslinya ini. Jadi TV lebih awet dan minim resiko komplain gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini sudah jelas untuk Mas siapa tadi ya. Saya lupa ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang belum jelas boleh ditanyakan lagi di kolom komentar, nanti akan kita buatkan videonya. Untuk teman-teman yang komenannya belum kita tanggapi berarti kita belum punya properti ya teman-teman ya. Belum punya properti untuk menjelaskan bagaimana prosesnya. Jadi saya nggak cuman memberi teori gitu, cuman langsung kita praktekkan ada propertinya biar kalian cepat paham gitu ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf kalau yang belum kita jawab, nantinya kalau udah punya properti untuk menjelaskan pertanyaan kalian akan kita buatkan videonya secara eksklusif seperti ini ya teman-teman ya. Oke, teman-teman yang belum paham silahkan tinggalkan komentar dan mungkin cukup itu dulu aja tanggapan kami mengenai TV mati. Semoga membantu dan semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat teknisi.